Kita bahas pada untuk beriman kepada Allah, tentang keberadaan Allah. Rasulullah Muhammad menyampaikan, janganlah seseorang memikirkan tentang zat Allah tetapi pikirkanlah tentang ciptaan Allah. Allah telah menyampaikan tentang keberadaan Allah, yaitu dengan cara melihat tanda-tanda keagungan Allah diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, keringnya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Penjelasan ringkas. Segala gerak alam, rotasi bumi dengan teratur, pergantian siang dan malam. Di siang hari kebanyakan makhluk Allah melakukan aktivitas mencari nafkah, di malam hari kebanyakan makhluk beristirahat, semua adalah dalam pengaturan Allah yang teratur. Adanya bahtera di lautan, manusia membuat kapal-kapal yang besar-besar dan terapung di lautan untuk mengangkut barang-barang, semua adalah dengan hukum-hukum Allah. Bumi yang dulunya panas, dalam proses mendingin maka muncul atmosfer, muncul lautan, muncul tanaman, muncul hewan dan muncul manusia, semua dengan kehendak Allah. Sumbu bumi dengan sudut 23 derajat, dan adanya daratan, gunung dan lautan, semua menjadi sebab pergantian musim, pergerakan angin yang menjadi sebab turunnya hujan untuk menghidupkan apa saja yang di muka bumi. Keteraturan itu semua bisa terjadi semua dengan kehendak Allah Sang Maha Pencipta, bukan suatu kebetulan. Dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Penjelasan ringkas. Allah memberitahu, ketika iman tumbuh di dalam akal dan hati seseorang, maka orang tersebut sangat tentram dan bahagia untuk selalu bersyukur kepada Allah, maka manusia suka dan bahagia untuk selalu ingat kepada Allah. Allah yang telah memberi hidup dan telah memelihara dan melindungi kehidupan di muka bumi. Maka manusia cinta untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah mengingatkan bahwa bagi orang yang ingkar kepada Allah, di akhirat mereka akan diletakkan di neraka, yaitu tempat tinggal yang penuh api yang menyala-nyala di akhirat. Maka manusia yang beriman berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang akan masuk neraka karena dosa-dosanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 29 Allah berfirman yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan, katakanlah, luruskanlah muka, dirimu, di setiap solat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah, kamu akan kembali kepadanya. Penjelasan ringkas. Allah Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan manusia, memerintah manusia untuk hidup dengan berbuat adil. Sifat-sifat yang baik dalam diri manusia bisa ditumbuhkan dengan cara manusia rajin beribadah kepada Allah. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah, sesuai petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Agar nantinya mereka kembali kepada Allah, kembali ke akhirat dan mendapatkan tempat yang mulia. Dalam surat Al-A'raf ayat 50-nya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Penjelasan ringkas. Allah memberi contoh tentang kisah umat Nabi Nuh, yang mereka telah tersesat dengan menyembah berhala, maka Allah utus Nabi Nuh untuk memberitahu manusia di zaman Nabi Nuh untuk kembali kepada jalan yang benar yaitu menyembah Allah saja,
dan tidak menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan menyembah Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah akan mendapat siksa dari Allah, dan di akhirat akan dijauhkan dari Allah dan ditempatkan di neraka. Dalam surat Al-Ra'af ayat 172 Allah berfirman yang artinya, "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi.' Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Penjelasan ringkas. Manusia diberitahu oleh Allah bahwa pribadi manusia adalah pribadi yang mengesahkan Allah, bahwa di alam roh manusia telah disumpah bahwa mereka akan menyembah Allah saja. Dalam hidup di dunia yang banyak godaan setan, manusia diperintah untuk memegang teguh sumpahnya, yaitu hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, termasuk menyembah makhluk atau juga berhala. Dalam surat Hud ayat 61 Allah berfirman yang artinya, "Dan kepada Samud, kami utus, saudara mereka Syaleh. Syaleh berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Penjelasan ringkas. Allah mengingatkan kepada manusia, dulu manusia tidak ada, lalu Allah hidupkan dari tanah, dari saripati tanah, untuk memakmurkan muka bumi. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia mengenal Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Agar manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Manusia yang telah berdosa dengan menyekutukan Allah perlu segera bertaubat dan selalu mohon ampun kepada Allah, agar hatinya menjadi bersih dari kesirikan. Allah sangat menyayangi orang yang bersih dari dosa, jauh dari kesirikan dan selalu berbuat kebaikan, dan Allah Maha mengabulkan doa orang-orang baik yang selalu berdoa hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman yang artinya, "Kuasa Allah, yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah, Tuhan, yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Penjelasan ringkas. Kembali dalam ayat ini bahwa Allah saja yang berhak disembah. Dia Allah Zat yang Maha Esa, semua makhluk harus menyembah kepada Allah saja. Jika manusia menyembah selain Allah maka mereka telah tersesat. Allah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Besar tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk apa saja. Hanya kepadanya semua makhluknya menyembah. Dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Manusia harus belajar firman Allah dan petunjuk Rasulullah Muhammad, dan kemudian mentaati dan mengikuti jalan yang telah Allah tunjukkan. Iman kepada Allah, dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka manusia akan dapat memegang teguh keimanan kepada Allah. Walaupun Allah itu tidak dapat dilihat dengan indera dan akal tapi keberadaan Allah dapat nyata dirasakan oleh orang yang berhati bersih. Hati yang bersih dari dosa akan selalu dekat kepada Allah, dan selalu tentram dan bahagia dalam menyembah Allah. Dan selalu bersyukur atas segala pemeliharaan dan perlindungan Allah dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Demikian pembahasan tentang iman kepada Allah, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah.